Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Novianti dan kelompok saya Riko Tusabela. Kami akan menceritakan cerpen yang berjudul Rintik Hujan. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Judi mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Baiklah, saya akan membacakan cerpen yang berjudul Rintik Hujan. Hujan yang mengguyur Jakarta memaksa kakiku melangkah lebih cepat. Agak berlari, saya menuju salah satu halte busway yang berada di kawasan Ramangun, Jakarta Timur, sekitar beberapa meter dari Universitas Negeri Jakarta. Aku ingin sekali menikmati Jakarta dengan berjalan. Kesibukan Jakarta yang bertambah pada sore hari terkadang menjadi salah satu yang sanggup dinikmati. Hujan masih turun dan bus yang dinantikan belum tiba. Hari itu, aku dan sahabatku menikmati hujan sambil berjalan kaki. Kami kebetulan sangat lama sekali bersahabat. Nah, sahabatku bernama Andre Gumilang. Dia adalah sosok yang sangat ceria, sangat hebat, walaupun sering bolos sekolah, tetapi Andre merupakan sosok yang pintar. Bahkan ia selalu mendapatkan peringkat di kelasnya. Tapi akhir-akhir ini Andre berubah. Andre tidak seceria yang kemarin. Sering kudapati Andre sedang berhayal. Aneh, tak menyerupai biasanya. Sering saya mencoba mengetahui bagaimana hidupnya sebenarnya, namun tidak berhasil. Sepulang sekolah, Andre terlihat sangat tergesa-gesa. Aku pun bertanya, "Dre, lo mau kemana? Buru-buru amat." Aku bertanya sambil menghentikan langkahnya. Gue ada urusan, Bim. Sorry, gue hari ini gak bisa ikut berburu di rumah lo. Dan aku menjawab, iya, emang lo mau kemana? Gue anterin ya. Lo kelihatan pucet gitu. Gue bawa kendaraan beroda 4 bokap tuh, pintaku, biar saya tahu tujuannya. Dah, kagak usah Bimo, gue baik-baik aja kok. Gue bisa sendiri ya, lo pulang aja, kan udah dinantiin nyokap lo di rumah. Andre pribadi pergi tanpa menghiraukan hujan yang membasahi tubuhnya, serta saya yang berusaha mengejarnya. Beliau hilang di antara keramaian dan sempat kulihat beliau menaiki sebuah angkutan umum. Mau kemana dia? Itu kan bukan arah rumahnya, gumamku dalam hati. Sejak hari itu, Andre berubah. Andre bukan seperti sosok yang biasanya. Dia jarang masuk sekolah. Sekalinya masuk, Andre seolah menghindariku. Dah, sudah berapa puluh aku mengirimi SMS kepada Andre, mengirimi pesan, datang ke rumahnya, namun tidak pernah digubris oleh Andre. Dre, lo ada duduk perkara apa? Lo kenapa? Kenapa lo ngehindarin gue terus? Gue salah apa sama lo? Lo udah gak mau temenan lagi ya sama gue? Dre, depan kita ulang tahun loh. Gue bakal datang dan gue bakal ngerayain sama lo. Gue pingin ikut balapan motor sama lo lagi, Dre. Semoga baik-baik aja ya, pesanku kepadanya. Dan beberapa hari sebelum ujian nasional berlangsung, Andre tidak pernah lagi masuk sekolah. Aku mendapat kabar bahwa Andre pindah dan berhenti sekolah. Aku sebagai sahabatnya sangat merasa sedih. Dan Andre tidak datang ke pesta ulang tahunku. Ada rasa terhianati di sini. Dan beliau pergi tanpa meninggalkan banyak pertanyaan di benakku. Seusai sumbangan ijazah, saya kembali hadir ke rumahnya yang kotor. Terlihat bahwa tidak ada penghuninya. Warga sekitar mendengar kabar bahwa beliau dan keluarganya pindah ke Jakarta, namun tak ada yang tahu. Kemudian saya melanjutkan kuliah di UNJ dan menetap sendiri di rumah lamaku di Jakarta Timur. Hari demi hari saya berharap mendapat kabar dari Andre, sampai suatu hari di tahun 2012 saya mendapat sebuah paket. Di sana tertulis namaku dan nama pengirimnya, yang tak lain yakni Andre, sahabatku sendiri. Kulihat box itu penuh dengan beberapa barang dan surat. Dan Andre mengirimku beberapa surat yang isinya, Bim, maaf karena gue gak pernah ngasih kabar ke lo. Gue cuma gak mau ngelibatin lo dalam duduk perkara gue. Maaf ya, gue gak bisa datang ke hari ulang tahun lo. Gue pengen banget datang, tapi gue gak bisa, Bim. Hari itu gue ke rumah sakit. Gue harus ngikut kemoterapi selama ini. Dan gue bolos pun karena gue sakit kanker yang diderita gue selama ini. Gue gak mau ngerepotin lo dan gue
gak mau bikin lo khawatir. Air mata tak bisa aku bendung lagi. Aku menangis. Aku masih tak percaya bahwa Andre telah tiada. Hari itu juga aku pergi menuju alamat yang terdapat di kotak itu, dan ternyata benar. Aku diantarkan oleh ayahnya ke makam Andre. Aku bersimpuh lemas di hadapan makamnya. Beliau yang aku nanti selama ini sudah tiada. Aku disadarkan oleh Tiara, sosok manis yang menemani hariku. Hujan sudah reda. Aku bergumam di dalam hati dan berkata, "Makasih Andre, kamu sudah mengajarkan banyak hal padaku. Wacana arti pertemanan yang sebenarnya, wacana usaha hidup, dan wacana cara mensyukuri apapun keadaan kita sekarang. Aku akan selalu mengenangmu di setiap rintik hujan yang turun, hujan yang hadir di ketika pertemuan pertama dan terakhir kita." Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikotus Sabella akan menjelaskan unsur-unsur cerpen dari rintik hujan yang tadi sudah dijelaskan oleh Fahira Novianti. Unsur-unsur cerpen ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema, adalah pertemuan dekatan. Yang kedua latar waktunya adalah sore hari dan tahun 2019. Latar tempatnya adalah halte bus dan sekolah. Latar suasananya adalah riang, sedih, dan marah. Yang ketiga ada alur. Alurnya adalah alur mundur. Yang keempat adalah tokoh. Tokohnya adalah aku sebagai Bimo dan Andre Gumelar. Yang kelima ada penokohan. Di penokohan ini ada aku, yaitu seseorang yang sangat agung dan perhatian terhadap sahabat dekat. Lalu ada Andre yang pintar, baik, ceria, nakal, dan tertutup. Yang keenam ada sudut pandang, adalah orang kedua tunggal. Yang ketujuh ada gaya bahasa, yaitu dalam karangannya penulis menggunakan majas dalam kalimat mobil yang biasa kupakai, kubiarkan beristirahat di rumah. Lalu juga dalam kalimat masa yang menyimpan jutaan kenangan indah. Lalu ada juga dalam kalimat dah kagak usah Bimo. Yang ke-8 ada moral value, adalah janganlah meninggalkan sahabat akrab meskipun dalam keadaan senang maupun murung. Alasannya yakni sahabat akrab yakni orang yang selalu ada di samping kita. Lalu ada unsur intrinsik. Dalam unsur intrinsik ada nilai-nilai dalam cerita dan juga ada latar belakang penulis. Dalam nilai-nilai cerita, ada nilai moral, nilai pertemanan dekatan, nilai sosial, dan nilai budaya. Dalam nilai moral adalah nilai ini ditunjukkan ketika tokoh saya merasa khawatir dengan apa yang terjadi terhadap tokoh Andre. Lalu ada nilai pertemanan dekatan, yaitu Andre tetap mengingat tokoh aku meskipun beliau dalam keadaan susah. Berikutnya ada nilai sosial, yaitu tokoh aku mengunjungi makam Andre. Yang terakhir ada nilai budaya, yaitu tokoh aku merayakan ulang tahunnya dengan mengundang Andre. Yang kedua ada latar belakang penulis. Cerita di atas ialah salah satu pengalaman hidup dirinya yang diceritakan dengan versi tidak sama. Penulis ingin memberikan kepada para pembacanya bahwa pertemanan dekatan indah sesungguhnya masih ada di tengah-tengah kehidupan yang modern ini. Penulis juga ingin memberikan bahwa agung dan tidak boleh pernah meninggalkan sahabat akrab dalam keadaan apapun. Sekian dari kelompok kami, Fahira Novianti dan Rikotus Sabella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.